Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Rifki Nimatur Rohmah dari kelas RPLTU tahun angkatan 2025-2026. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari hasil pengerjaan soal ETS, yaitu untuk membuat API dan database yang melingkupi CRUD hingga validation, dan hasilnya dijelaskan dalam bentuk video. Nah, di sini saya ke bagian tabel ruangan. Nah, project ini adalah merupakan project untuk aplikasi REST API sederhana menggunakan metode CRUD untuk mengelola data ruangan dan untuk memvalidasinya. Tujuan project ini yaitu untuk menambahkan data ruangan, kemudian menampilkan data ruangan, lalu mengubah data ruangan, lalu menghapus data ruangan, dan yang terakhir adalah memvalidasi input pengguna. Nah, dari data yang telah disebutkan tadi, data disimpan ke database MySQL sehingga data bersifat permanen. Di sini saya menggunakan untuk database-nya saya menggunakan XMPP, yaitu saya menyalakan modul Apache dan MySQL untuk dapat diakses database-nya. Kemudian saya memakai localhost phpMyAdmin untuk mengetahui data saya itu sudah ada atau belum. Jadi datanya nanti disimpan di phpMyAdmin ini. Nah, untuk database-nya itu ada di db_ruangan yang ada di dalamnya itu file ruangan. Nah, ini adalah tampilan dari folder data ruangan, database ruangan. Nah, di dalamnya ada dua file, yaitu ada file rooms dan file ruangan. Nah, di sini yang digunakan adalah file ruangan. Ini adalah data-data yang telah diupdate oleh phpMyAdmin, oleh database. Nah, kemudian di sini untuk konsep REST API yaitu sistem komunikasi yang menggunakan HTTP request. Nah, metode yang digunakan yaitu CRUD, yaitu ada get atau create untuk create mengambil data, kemudian ada post untuk menambahkan data, kemudian ada put untuk mengubah data, lalu ada delete untuk menghapus data, dan yang terakhir itu ada data validation. Nah, untuk struktur project sendiri itu di dalam folder ini, dalam folder yang namanya
Express TS API ruangan. Nah, di dalamnya melingkupi localhost node, modul src, package log.json, package JSON, dan tsconfig.json. Nah, struktur yang kita bangun itu ada di src ini, yaitu seperti database, kemudian kontrol, kemudian modelnya, database, import MySQL from. Ini tadi kan database-nya ada di DB ruangan, kemudian di dalam folder ruangan. Nah, untuk kontrolnya itu kita ada, nah ini yang meliputi kontrol itu ada kode ruangan, nama ruangan, kapasitas, lokasi, dan status. Parameternya ada 5. Kemudian untuk modelnya yaitu ini punya fungsi masing-masing. Kalau ID kita pakai number, jika ini pakai string atau huruf, data huruf nanti akan error, dan sebaliknya pada string. Kemudian ada root. Untuk memvalidasi ruangan dan arahnya dia ke validasi ini, yaitu ruangannya tersedia atau tidak, dipakai atau tidak. Nah, di sini kalau dari parameter ini tidak berisi, maka pada validator itu akan muncul error, yaitu seperti ini. Kode ruangan wajib diisi, namanya wajib diisi. Maka dalam kontrol ini parameternya harus sesuai yang telah disetting di model. Kemudian ya, ini tadi config itu untuk koneksi database ya. Ini untuk import MySQL. Kemudian kontrol tadi untuk logika pemrograman, yaitu parameter yang kita berikan. Kemudian ada router. Nah, ini endpoint-nya dari logika kontrol tadi. Kemudian ada validator untuk validasi input yang sesuai di model. Kemudian ada PPTS untuk konfigurasi Express ini. Nah, kita perlu install juga Express ini. Lalu yang terakhir, server untuk menjalankan server. Nah, kita makanya di sini kita berjalan di port 3000. Server berjalan di port 3000 ini. Jadi saya sudah run npm dev, sudah sesuai. Nah, ini mulai hijau.
tanda kalau server sudah dimulai. Nah, ini server aktif, artinya aktif. Nah, untuk nonaktifannya kita Ctrl C. Nah, ini berarti server telah berhenti berjalan. Kalau kita akan menjalankannya, maka kita harus memberikan input lagi mrun dev. Nah, ini server berjalan di port 3000. Kemudian setelah server berjalan, data masuk ke database MySQL via XMPP di phpMyAdmin. Kemudian kita bisa menjalankan server tadi yang berjalan di port 3000, kita inputkan ke Postman. Kita inputkan ke Postman. Di sini yang pertama dari fitur CRUD tadi, metode CRUD tadi, yaitu yang pertama kita akan meng-create dengan cara kita memilih post, yaitu digunakan untuk menambahkan data baru. Di sini kita akan masukkan kode JSON-nya, yaitu kita pilih. Tadi kita pilih post, kemudian kita kasih line, lalu pada body kita pilih raw, dan kita pilih JSON, dan kita masukkan datanya, lalu kita send. Sebentar, kok error? Oh, salah. Maaf, salah. Nah, ini ya, benar. Ini post yang validasi tadi. Ini post. Saya ulang. Kita pilih post, kemudian masukkan server, link server, kemudian kita pilih raw, pilih JSON, kita sender. Nah, ini hasilnya itu ada pesan data telah berhasil ditambahkan. Nah, data ini otomatis masuk ke database MySQL. Nah, ini lab 1, lab komputer, kapasitas 40 gedung tersedia. Lalu yang kedua,
kita targetkan ID-nya. Belum ya. Nah, yang kedua itu kita akan meread data. Yang pertama create, yang kedua C, create kan, create, update, delete. Yang kedua ini read itu dengan cara get. Nah, kita pilih get, kemudian kita masukkan parameter, kita masukkan server, link server, kemudian nah ini seperti tadi, kita masukkan kode programnya di sini, lalu kita send. Nah, di sini ini ada banyak beberapa ini ruangan yang tersedia datanya, tapi kita hitungnya ini kan 2, 3, 4, 5, tapi di sini terhitung 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, berarti ini ada 3 tampilan data hasil. Ini pokoknya bacanya ini data ke 0, data ke 1, ke 2, ke 3. Maaf lupa kemarin apa nyebutnya ya, pokoknya cara ngitungnya gitu. Jadi ada 3 data set, 0, 1, 2, 3. Nah, untuk masing-masing ID bisa kita tambahkan pada endpoint-nya ini, garing contoh 1. Data ke 1 kan ini, ya, yang dimaksud 1 kan ini, jadi hasilnya 1, 2. Nah, data kedua, kemudian ketiga, keempat. Nah, kalau kelima ini balik lagi 1 kayaknya. Ya, soalnya 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 tapi hitungnya dari 0. Jadi ada 4. Ini kalau kok 1? 5. 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 balik lagi ke 1. Ya, 6 balik lagi ke data ini. Gitu. Kemudian, nah yang garing 1 sampai 5 tadi itu digunakan untuk mengambil data berdasarkan ID. Jadi kalau ID 1 ya yang ditampilin ini di kode 2, tampil kedua seperti itu, ketiga, keempat, kelima, keenam itu balik lagi ke 1 nanti. Nah, itu ketujuh juga 1, gitu ya, pokoknya gitu. Terus kemudian yang ketiga ada update, kita menggunakan put di sini. Nah, untuk put ini digunakan untuk mengubah data. Di sini kita menggunakan endpoint garing seperti sebelumnya, garing angka yang kita mau untuk diperbarui
sesuai dengan data baru. Nah, ini kita coba data berhasil diupdate. Jadi data yang diupdate itu ini, data ini diupdate sesuai dengan ID dipakai. Udah, kalau pokoknya sampai selesai. Jadi kalau di put itu seperti sebelumnya, beda diisi programnya saja. Untuk mengupdate data ini, kemudian ada delete. Nah, delete di sini digunakan untuk menghapus data. Nah, endpoint dari linknya server itu tetap seperti sebelumnya, yaitu menggunakan ID. Jadi ID berapa yang mau di delete? Di sini kita pakai contoh 1, ID 1. Nah, ini data berhasil dihapus. Di ID 2 berhasil dihapus seperti sebelumnya saja, data berhasil dihapus. Nah, kemudian yang terakhir ada fitur validasi. Di sini menggunakan post dengan server seperti semula, seperti di awal. Ini digunakan untuk memastikan data yang dikirim user itu benar. Data yang dikirim di sini itu udah benar atau belum. Kan di kode program Visual Code itu kan parameter ini itu harus diisi sesuai dengan yang telah ditentukan. Kode ruangan, nama ruangan, kapasitas. Nah, seperti ini kapasitas ini tertulis ABC. Padahal di sini di model ini ID itu memakai angka, kode ruangan itu memakai huruf, nama ruangan huruf juga, kapasitas angka ada berapa, lokasinya itu huruf, yaitu tersedia dipakai auto maintenance. Nah, di sini kalau tidak sesuai, nah kita ceknya, makanya kita memakai fitur validasi untuk memastikan data yang dikirim telah benar, sudah benar. Kita coba di sini kita menggunakan post masih sama, raw JSON. Kita coba. Nah, ini error. Kenapa error? Karena di sini tidak tertulis. Ini pesannya, kode ruangan wajib diisi. Nah, kode ruangan ini kan kosong, wajib diisi. Nama ruangan wajib diisi. Di sini kosong juga. Nah, kapasitas ini terisi, cuma tidak sesuai dengan yang telah diinputkan di parameter tadi, yaitu kapasitas harus angka. Nah, tadi kan kapasitas telah number ya, pakai number, ini string number, string gitu. Lokasi kosong, tulisannya pesannya lokasi wajib diisi, statusnya salah, tidak valid karena tidak ada tulisan salah. Nah, di sini statusnya tersedia dipakai maintenance.
Nah, ini tadi salah, makanya dia juga error. Jadi ini digunakan untuk memvalidasi jika user mengirim data yang salah. Nah, tujuannya yaitu agar database tidak menerima data yang tidak valid. Nah, ini data-data yang masuk ke database. Nah, untuk project API dengan database ruangan ini dengan menggunakan metode CRUD, yaitu untuk mengelola data ruangan, melakukan operasi CRUD tadi, metode CRUD untuk memvalidasi input pengguna user, kemudian untuk menyimpan data ke database. Mungkin itu penjelasan dari hasil pengerjaan ETS saya. Mungkin ada beberapa miss pada penyebutan istilah, tapi kurang lebih seperti itu maksudnya. Semoga bisa dipahami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.